Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsala Susanti. Hari ini dengan saya kita akan mereview salah satu novel yang merupakan bacaan nomor satu di salah satu aplikasi baca novel pada tahun kemarin, yaitu novel tulisan sastra. Nah, walaupun masih terhitung baru karena diterbitkan tahun 2020 kemarin, tapi ternyata novel ini sudah memiliki sequel atau novel lanjutan yang berjudul Narasi 2021 serta cerita tambahan yang berjudul Raksi. Nah, walaupun masih terhitung baru dan sudah memiliki sequel, ternyata ada kabar baik lagi, yaitu novel tulisan sastra ini rumornya akan segera difilmkan. Nah, tapi kita ini masih belum tahu pastinya apakah jadi difilmkan atau tidak ya. Tapi kita berdoa saja semoga ada versi filmnya supaya kita bisa membandingkan bagaimana cerita dalam novel dan juga dalam filmnya, karena pastinya akan ada sedikit perubahan yang ada. Nah, novel tulisan sastra sendiri ini memiliki penikmat yang cukup banyak dan juga memiliki daya tarik sehingga para pembaca itu enjoy untuk membacanya. Selain dari cerita yang ringan untuk dibaca, akan tetapi novel ini juga memiliki banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Bukan hanya pelajaran hidup yang lumrah-lumrah atau yang mungkin gampang ditemukan dalam novel-novel lain, akan tetapi di novel ini sangat kompleks pelajaran yang bisa kita ambil, entah itu dari tokoh bapak, dari tokoh mama, ataupun dari tokoh ketujuh bersaudara ini. Oke, kita bahas dari tokoh tujuh bersaudara terlebih dahulu. Di sini ada 7 saudara. Yang pertama itu adalah Bang Tama, seorang kakak yang sangat-sangat bertanggung jawab. Kita bisa mengambil pelajaran dari Bang Tama ini untuk menjadi seorang kakak ataupun anak pertama, ataupun seorang yang bisa bertanggung jawab melakukan hal yang diamanahkan kepada dia. Dia ini seorang laki-laki yang alhamdulillah sudah memiliki pekerjaan tetap dan menghidupi adik-adiknya. Kemudian ada tokoh kakak kedua, yaitu Kak Ros. Kak Ros ini juga hampir sama seperti Bang Tama, akan tetapi dalam pengendalian emosi Kak Ros ini masih masih belum terlalu terkontrol baik seperti Bang Tama, akan tetapi dia juga bijak dan tahu waktu kapan dia harus marah, kapan dia harus diam. Akan tetapi ya masih pengendalian emosinya itu masih kurang stabil jika dibandingkan dengan Bang Tama. Ini bisa relate sekali dengan kehidupan kita, bahwa terkadang kita itu terlalu kelepasan dalam emosi seperti tokoh Kak Ros ini. Nah, ada baiknya bahwa tokoh Kak Ros ini juga bisa mengontrol emosinya. Kalau dia itu sudah berpikir bahwa saya sudah terlalu emosi, jadi saya harus menahan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh Kak Ros ini. Kemudian ada tokoh ketiga, yaitu Jovan. Tokoh Jovan ini juga sangat relate dengan kehidupan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang kurang nyaman dan kurang merasa cocok dengan jurusan yang telah dipilih. Karena tokoh Jovan ini menganggap bahwa dia itu salah masuk jurusan, dia itu salah jalan, dia salah prodi, dia salah dalam mengambil keputusan. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita sudah masuk dalam dunia ini, maka kita ya harus bergelut dengan dunia ini dan jangan berpikir bahwa kita itu salah mengambil keputusan. Karena dengan kita berpikir bahwa kita salah, kita berpikir bahwa ini bukan jalan kita, maka kita bisa saja seperti tokoh Jovan ini. Karena tokoh Jovan ini karena dia yang selalu berpikir bahwa dia itu salah mengambil jalan, akhirnya dia tidak bisa bertindak. Dia tidak mau berjalan, dia tidak mau mengeksplor dirinya, dan berakhir dia menjadi mahasiswa abadi yang masih bingung mau kemana, mau apa, skripsinya ini harus bagaimana. Selanjutnya ada tokoh sastra, yaitu tokoh utama dari tokoh utama di novel ini.
Kenapa saya sebut tokoh utama dari tokoh utama? Karena sejujurnya semua tokoh atau semua karakter dalam novel tulisan sastra ini memiliki daya tarik serta karakter sendiri yang menjadikan pembacanya itu tidak bisa fokus pada satu karakter saja, karena semua karakter di sini memiliki cerita dan peranannya masing-masing, sehingga kita harus bisa fokus pada semua karakternya dan mengambil pelajaran dari semua karakter tersebut. Dari tokoh sastra ini kita bisa mempelajari bahwa menjadi seseorang yang tulus dan juga menjadi seseorang yang baik itu bukan hal yang sulit atau bukan hal yang kita harus terpaksa melakukannya, tidak, karena dengan tokoh sastra yang sangat tulus dan juga berhati lembut ini, dia bisa menjalani hari-harinya dengan sangat fleksibel, dengan sangat enjoy, dengan sangat nikmat. Dia bahkan juga lebih mengutamakan orang yang dia sayang, yaitu tokoh Sahara dan juga keluarganya tentu saja. Akan tetapi ketulusan ini yang sering kali diabaikan atau dilewatkan, dan ketika orang yang tulus sudah pergi, baru kita menyadari bahwa kita kehilangan sesuatu yang sangat besar dan sangat bodoh ketika menyanyiakannya. Oke, kita lanjut pada karakter berikutnya, yaitu karakter Ceta. Nah, karakter Ceta ini sendiri hampir sama seperti karakter si bungsu atau adik terakhir. Mereka itu kalau disebut kembar juga tidak, akan tetapi mereka itu seperti dua hal yang saling bertolak belakang. Tokoh Ceta ini sangat pintar dalam bidang akademik, namun tokoh Jaya ini sendiri sangat lemah dalam bidang akademik. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh Mama untuk mengatasi kedua anaknya ini. Dengan karakter yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dengan semua kehidupan dan pola pikir yang berbeda itu, mereka bisa saling melengkapi dengan adanya dukungan dari keluarganya, yaitu dengan tidak membanding-bandingkan, dengan tidak membedakan, dengan terus mendukung, mensupport. Itu sudah seperti dorongan untuk menunjukkan potensi diri sendiri yang mungkin masih belum ditemukan pada saat itu. Jadi meskipun tokoh Jaya ini digadang-gadang sebagai anak yang sama sekali tidak menguntungkan atau anak yang tidak memiliki kemampuan apapun, tapi dia tentu saja tidak memikirkan omongan-omongan tersebut karena adanya support atau dukungan dari keluarganya, sehingga meskipun dalam keadaan terpuruk atau keadaan sangat jatuh, karakter anak dari tokoh Jaya ini bisa terus bangkit dengan adanya dukungan dari kedua orang tua. Sangat berbeda apabila orang tua itu menyudutkan atau membeda-bedakan antara kakak ini dengan adik ini, dengan saudara ini yang berbeda, memiliki kemampuan dan juga kepintaran yang berbeda dibandingkan. Tentu saja itu akan membuat saudara ini tidak akur dan menjadi adanya benteng dalam persaudaraan. Oke, kemudian kita berlanjut ke tokoh Nana. Tokoh Nana ini tidak terlalu banyak diceritakan di sini karena dia digambarkan seorang anak yang cukup pendiam dan menutup diri, bukan dalam artian tidak mau bersosialisasi ya, tapi menutup diri karena dia merasa saya bisa menyelesaikan masalah saya tidak mungkin memberatkan orang lain. Nah, tokoh Nana ini juga relate dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sekali orang yang cenderung diam ketika memiliki sebuah permasalahan dan cenderung tidak terlalu memikirkan masalahnya karena berpikir saya bisa mengatasinya, jadi lebih baik saya diam, tidak ada gunanya untuk bercerita. Ini di sini kita bisa sedikit meluruskan bahwa diam itu memang baik, menyimpan masalah kita lalu menyelesaikannya sendiri itu merupakan perbuatan yang sangat luar biasa hebat. Akan tetapi seorang manusia itu juga perlu untuk beristirahat, bersandar, pulang ke rumah. Rumah yang saya maksud bukanlah tempat tinggal, akan tetapi tempat di mana kita merasa nyaman, tempat di mana kita merasa tenang, tempat di mana kita merasa aman. Tapi walaupun di tulisan sastra ini tokoh Nana tidak begitu diceritakan,
novel lanjutan atau sequelnya, yaitu Narasi 2021. Di situ kompleks menceritakan bagaimana kehidupan seorang Nana. Jadi jika teman-teman penasaran bagaimana sih tokoh Nana ini dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari, bagaimana sih tokoh Nana ini menyelesaikan masalahnya, baik itu keluarga, percintaan, atau sosial, kalian bisa membaca di novel Narasi 2021. Untuk novel tulisan sastra sendiri ini menurut saya sangat ringan untuk dibaca, terutama bagi remaja, karena menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku, menggunakan bahasa yang fleksibel dan enjoy sekali untuk dibaca. Dan juga pemahaman atau pelajaran dari novel ini itu tidak begitu dipaksakan. Jadi ketika kita membaca, kita langsung, oh ini pelajaran yang saya dapatkan, oh jadi saya harus begini gitu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca novel tulisan sastra ini. Selain kita belajar tentang kehidupan dalam keluarga, moralitas dalam keluarga, kita juga bisa mempelajari bagaimana sih kita menjadi orang yang tulus dan baik, walaupun seringkali diabaikan atau tidak dilihat. Bagaimana sih kita harus belajar ikhlas seperti tokoh sastra ini. Mungkin begitu saja yang bisa saya bocorkan atau saya beritahu tentang bagaimana sih isi tulisan sastra ini. Selanjutnya teman-teman bisa coba membeli novel ini di Shopee. Harganya tidak terlalu mahal untuk kantong mahasiswa, atau ya cukup worth it untuk isi yang sangat luar biasa dan juga pelajarannya sangat luar biasa. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton review dari saya.